Ya saya juga berpikir mungkin Gus Miftah tidak bisa membaca kitab seperti kiai-kiai yang lain ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kesalahannya memang agak terlalu terpleset bener-bener gitu, bukan salah satu kali dua kali, tetapi dalam beberapa kali gitu, dan itu dalam bagian-bagian yang selayaknya tidak salah menurut saya gitu. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang mengkritik Gus Miftah itu membenci Gus Miftah. Saya yakin Kang Santri tidak membenci Gus Miftah. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita kira bahwa orang yang mengkritik Kang Santri itu pro dengan Gus Miftah. Dan kami sekali lagi tidak ingin memperpanjang hal ini. Cukup kita selesaikan sampai di sini, bahwa kami meyakini KS Mubalik seperti pada video-video kami sebelumnya, bahwa beliau hanyalah sabaqul lisan. Perlu kami sampaikan di dalam kitab Alfiyah bahwa huruf jar yang mempunyai makna muta'adi itu hanya dua, ya, wala mundil milki wa shibhi wa fi ta'adiyatin aydon wa ta'ani lin kufi. Yang pertama adalah lam, kemudian yang kedua bil basta'in wa'ad, dan kami tegaskan silahkan laporkan, insyaallah kami memaafkan. Dan sekali lagi kami meminta maaf ya kepada antum kalau antum merasa tersudutkan. Pada akhirnya kami menghimbau kepada antum-antum sekalian, saudara-saudara kami satu iman, satu keyakinan, satu akidah, jangan kita saling menghujat. Ya, jangan lagi ada yang menghujat kepada KS Calon Mubalik, jangan ada lagi yang menghujat kepada Warkop Institute. Kemudian juga kami memaafkan apabila ada di antara antum-antum yang beropini negatif, komentar negatif, kami maafkan. Dan kita sepakat ya, pada hari ini kita tutup masalah ini dengan berlapang dada, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi fitrah dengan saling maaf memaafkan. Apapun ormas kita, siapapun ulama idola kita, mari sama-sama kita saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Azkiyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Pertama-tama kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Santri atau pemilik akun channel KS Calon Mubalik, dan juga Gus Warkov ya, pemilik channel Warkov Institute. Karena kami sudah ikut berkomentar dalam apa yang terjadi antara antum-antum berdua, dan insya Allah kami tidak mempunyai niatan menjatuhkan salah satunya atau menyalahkan salah satunya. Ini murni mutlak hanya ingin mencari kebenaran. Perlu kami sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat yang mengikuti channel ini, namun hanya melihat video kami yang terakhir. Di sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami hanya ingin meluruskan apa yang terjadi di antara KS Mubalik dan juga Warkop Institute dengan tidak menyalahkan satu sama lain. Sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti channel ini dan juga yang telah berpartisipasi pada video kami sebelum-sebelumnya, baik itu berkomentar maupun beropini, dan perlu kami sampaikan bahwa video itu adalah video lanjutan daripada video-video sebelumnya. Jadi perlu kami klarifikasi hal ini dari awalnya itu seperti apa. Pertama, kita tahu ada tokoh Islam yaitu Gus Miftah yang berceramah di gereja, kemudian dikritik oleh Gus Najih, dan Gus Najih memberikan saran, nasihat, dan juga pandangan beliau tentang apa. Kemudian Gus Miftah memberikan klarifikasi dengan membacakan salah satu kitab kontemporer, dan beliau dikritik oleh Kang Santri viral yaitu akun KS Mubalik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ya.
Kami senang sekali. Kemudian kami membuat video juga untuk mendukung dan juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Kang Santri ini. Jadi simak di video kami yang sebelumnya. Jadi di video itu kami membenarkan KS Mubalik atau Kang Santri ini bahwa betul Gus Miftah melakukan beberapa kesalahan dalam membaca kitab. Namun kami husnuzon bahwa Gus Miftah hanyalah sabukul lisan saja. Adapun antum-antum yang menyimpulkan bahwa Gus Miftah tidak bisa baca kitab, itu terserah antum, itu opini antum semuanya ya. Seandainya Gus Miftah memang tidak bisa baca kitab, kami tetap menghormati beliau karena beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang mempunyai jasa terhadap agama Islam. Terlepas beliau mempunyai kesalahan, itu jelas karena beliau juga manusia biasa. Dan perlu kami tegaskan, ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang mengkritik Gus Miftah itu membenci Gus Miftah. Saya yakin Kang Santri tidak membenci Gus Miftah. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita kira bahwa orang yang mengkritik Kang Santri itu pro dengan Gus Miftah. Ya. Nah, ini harus diluruskan. Sebenarnya di sini nggak ada perkara pro atau kontra. Kontra, betul. Nah, kemudian dikritiklah oleh Kang Santri tadi dan kami pun ikut mendukung ya. Bisa disimak di video kami yang sebelum-sebelumnya. Cuma kesimpulan kami tidak menyimpulkan beliau tidak bisa baca kitab. Kesimpulan kami beliau hanyalah sabaqul lisan dan itu merupakan hal yang biasa. Dan dalam hal ini pun Warkop Institute itu memberikan komentar kepada Gus Miftah ya di dalam salah satu videonya. Berikut kita simak. Gus Miftah itu tidak bandingannya Yai Naji. Jadi ketika yang mengkritik Yai Naji, saya kira bukan mendebat, tetapi mengarahkan. Dan seharusnya Gus Miftah itu bukan melawan, bukan klarifikasi, bukan membenarkan diri, tapi sowan, minta maaf. Nah, jadi beliau juga mengkritik Gus Miftah. Seharusnya Gus Miftah sowan datang ke Gus Najih ketika mendapatkan kritik, bukan malah mengklarifikasi. Nah, setelah itu Gus Miftah meminta maaf ya dengan Gus Ulil Ustaz ya. Tapi walaupun beliau tidak menyampaikan secara langsung, dan saya yakin beliau karena ta'zim dengan Gus Ulil, maka Gus Ulil yang menyampaikan bahwa Gus Miftah mengakui kesalahannya dan siap untuk belajar memperdalam ilmu nahu. Nah, kemudian direspon lagi oleh Kang Santri calon mubalik dengan mengutip salah satu maqalah ulama di dalam kitab Imrit, yaitu Imam Asmu'i, yang di dalamnya terdapat hadis yang mutawatir lafzi, yaitu lafaz man kadzaba. Kemudian hal ini dikritik oleh channel Warkop Institute. Ya, kami sebelumnya tidak tahu channel Warkop Institute karena kami hanya subscribe mengikuti channel KS calon mubalik ya. Kemudian muncullah notifikasi, kami lihat komunitasnya, beliau mengupdate status ya. Nah, jadi kami penasaran, kami buka channel Warkop Institute. Kemudian ternyata di dalamnya beliau mengkritik KS calon mubalik ini dari sisi redaksi hadis man kadzaba itu ya. Kemudian Kang Santri merespon lagi dan kami upload juga videonya bagaimana respon beliau ya. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau telah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian itu ya. Dan yang beliau garis bawahi itu adalah dua. Yang pertama yaitu lafaz akhafu ya, yang beliau sebutkan itu adalah af'ala tafdil, padahal itu adalah fi'il mudhari, dan kami tidak mengkritik itu. Dan kami juga tidak mengomentari hal itu karena kami yakin beliau hanya sabkulisan aja ya, hanya kesalahan saja. Kemudian beliau juga mengomentari yang lafaz kadzaba tadi, bahwa beliau tetap kepada hujah dan dalil yang pertama, bahwa beliau mendapatkan ijazah dari gurunya, dan beliau juga memberikan referensi bahwa itu terdapat di dalam kitab Ulumul Hadis Asy-Syarif halaman 348 karya Syekh Yusuf. Akhirnya kami tanya kepada sahabat kami Kiai Haji Muhammad Ridwan LC, kebetulan beliau S1 jurusan tafsir hadis. Saya tanya beliau apakah ada kitabnya, ternyata beliau tidak punya. Kemudian kami cari searching di Google, ternyata di Google pun tidak ada ebook atau PDF-nya ya. Jadi kami husnuzon saja bahwa memang betul mungkin ada redaksi seperti ini ya, tapi yang jelas, dan kami sekali lagi tidak ingin memperpanjang hal ini,
cukup kita selesaikan sampai di sini, bahwa kami meyakini KS Mubalik seperti pada video-video kami sebelumnya bahwa beliau hanyalah sabqul lisan. Dan pada kesempatan ini juga kami akan membacakan beberapa komentar yang perlu kami luruskan. Di antaranya yaitu komentar dari KS calon mubalik sendiri ya. Nah, berikut komentarnya beliau sampaikan. Video Anda terkena hak cipta di channel saya. Saya klaim, apa kalian hapus sendiri? Kalau saya klaim, channel Anda akan kena teguran, tidak akan dimonet. Saya kasihan kalau diklaim, mending hapus sendiri aja. Saya tunggu 1 kali dalam 24 jam. Nah, menanggapi hal itu sudah kami jawab ya di komentar juga. Kami tegaskan, silahkan laporkan. Insya Allah kami memaafkan, dan sekali lagi kami meminta maaf ya kepada antum kalau antum merasa tersudutkan. Tapi kami tak masalah, mau dilaporkan juga tak masalah ya, karena setahu kami dalam kebijakan YouTube itu boleh mereaction video orang selama mematuhi kebijakan standar YouTube. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan di dalam komentarnya bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, beliau menyebutkan nama kitab ya. Di sini disebutkan kitab Ummul Hadis Asy-Syarif, tapi dalam videonya beliau mengatakan kitab Ulumul Hadis. Nah, baik kitab Ummul Hadis maupun Ulumul Hadis Asy-Syarif itu kami kebetulan ya, kami tidak mempunyai kitabnya. Saya tanya ke kawan juga tidak punya kitabnya, saya cari di Google juga tidak ada. Kemudian ada komentar, kemana antum ketika Gus Miftah baca salah kitab? Ya, kami ikut berkomentar juga pada video sebelumnya. Nah, kemana sebelum santri viral itu muncul? Mohon maaf sekali lagi ya, kami channel ini tidak untuk mengomentari seseorang atau ingin mencari kesalahan orang. Nah, karena pada awalnya Ustaz ya, tujuan kita hanya untuk membantah para murtadin ya, para murtadin atau orang-orang yang mengaku murtad. Bahkan ya, itu tujuan utama kita. Bahkan saya tahu Gus Miftah ceramah di gereja, kemudian Gus Miftah salah baca kitab dari channel KS Mubalik ya, makanya saya langsung membuat video itu untuk menguatkan KS calon mubalik tadi. Banyak opini-opini baik yang negatif maupun positif, tapi kami tidak ingin memberikan komentar. Yang ingin kami garis bawahi atau berikan komentar hanya salah satu komentar ya, yang beliau menyebutkan bahwa kadzaba dengan kadzaba itu sama-sama muta'addi karena di depannya ada huruf jar alayya ya. Nah, ini yang kami komentari karena ini sifatnya ilmiah ya. Dan apabila salah atau ada pendapat yang lain, silahkan jangan ragu-ragu tegur kami, tulis di kolom komentar. Perlu kami sampaikan di dalam kitab Alfiyah bahwa huruf jar yang mempunyai makna muta'addi itu hanya 2 ya, wala mundil milki wa shibhi wa fi ta'adiyatin ayadun wa ta'adilin kufi. Yang pertama adalah lam, kemudian yang kedua bilbasta'in wa addi awid al-siqi. Yang kedua adalah huruf ba. Makanya dalam contoh-contoh dalam kitab Shorof ya, dalam Kailani itu contoh-contohnya selalu memakai ba, ajlastu bi zaidin atau intolaqtu bihi gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini setahu kami itu hanyalah lam dan ba, sedangkan dalam redaksi hadis tadi itu menggunakan huruf jar ala ya, bukan lam dan juga ba. Pada akhirnya kami menghimbau kepada antum-antum sekalian, saudara-saudara kami satu iman, satu keyakinan, satu akidah, jangan kita saling menghujat. Ya, jangan lagi ada yang menghujat kepada KS calon mubalik, jangan ada lagi yang menghujat kepada Warkop Institute. Ini adalah masalah ilmiah, bukan cari menang dan salah, tapi cari benar atau kebenaran. Apalagi cari popularitas ya. Apalagi cari sama popularitas. Sekali tidak. Ya, itu opini ya, itu kami tidak ikut berkomentar. Ada yang beropini kami hanya mencari popularitas. Kalau kami mau cari popularitas sebenarnya malah yang kami komentari Gus Miftahnya ya. Iya. Bukan KS Mubaliknya, karena Gus Miftah lebih terkenal jelas daripada KS Mubalik gitu. Jadi tidak kami komentari ya. Dan terakhir kami berpesan, jangan sampai kita menyimpan kebencian kepada seorang ulama pun atau tokoh Islam. Kami mencintai Imam Besar Muhammad Habib Rizik bin Syihab, dan kami juga menghormati orang yang berseberangan dengan beliau. Kami juga menghormati Gus Miftah sebagai tokoh Islam, orang yang mempunyai jasa di dalam Islam. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir
Sekali lagi kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Alfiyah minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan dan merasa tersudutkan. Tidak ada niatan untuk menjatuhkan salah satu pun. Ya, niat kami mutlak hanya mencari kebenaran, karena ini adalah hadis. Seandainya KS Shalal Mubalik membaca teks yang bukan hadis, maka rasa-rasanya tidak akan seramai ini Ustaz ya. Tidak akan seramai ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada KS Shalal Mubalik dan juga kepada Gus Warkov Institute dan kepada seluruh antum-antum yang menyimak video-video kami sebelumnya. Kemudian juga kami memaafkan apabila ada di antara antum-antum yang beropini negatif, komentar negatif, kami maafkan. Dan kita sepakat ya, pada hari ini kita tutup masalah ini dengan berlapang dada, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi fitrah dengan saling memaafkan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Semoga amal ibadah kita pada Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan predikat yang muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ormas kita, siapapun ulama idola kita, mari sama-sama kita saling menghargai. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.